حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa fi ayatil ukhra fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Mari kita senantiasa meningkatkan, memperbanyak dan memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah dengan kita memenuhi panggilan ibadah Jumat berjamaah ini, kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Bersalawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang senantiasa ittiba dengan sunnahnya, yang insya Allah kita akan terhindar dari segala kesesatan apabila kita berpegang kepada dua pedoman yang ditinggalkan Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kekuatan yang sesungguhnya bisa menyatukan umat ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada siang hari ini mengambil tema tentang bagaimana kita memaknai kesyukuran kita kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah analogi, ada sebuah cerita. Ada seorang raja. Raja ini tentu dengan segala kekuasaannya dia berkuasa. Lalu kemudian raja tadi memanggil 3 orang rakyatnya menghadap kepada sang raja. Lalu ketika mereka menghadap, kemudian raja memberikan kepada mereka karung
Ada 3 karung, masing-masing si A, si B, dan si C diberikan 1 karung. Setelah diberikan karung tadi, raja menyampaikan satu hal. Wahai ketiga rakyatku, aku meminta kepada kalian untuk mengisi karung ini dengan makanan, buah-buahan yang enak-enak. Isilah makanan, isilah buah penuh dalam karung itu, dan segeralah kalian menghadap kepadaku. Lalu ketiga rakyatnya tadi pergi meninggalkan raja, mengisi sesuai dengan yang diminta raja, makanan yang enak, buah yang lezat dan yang nikmat. Tetapi ketiga rakyatnya tadi, 3 orang, si A, si B, si C tadi, menanggapi pesan raja tadi dengan berbeda. Si A mengatakan, enak aja ini raja ini, nyuruh-nyuruh makanan enak, buah enak. Dia yang enak, kita yang capek. Lalu kemudian si A ini tidak ada diisinya karung itu dengan makanan apapun dan buah apapun, tetapi diisinya dengan rumput, diisinya dengan sampah, diisinya dengan botol-botol mineral atau botol-botol bekas itu penuh. Tentu apa yang di dalam karung itu raja tidak akan tahu. Itulah kesimpulannya. Yang kedua menanggapi, saya tipu ajalah raja ini. Apa yang dilakukannya? Sebelah bawa karung itu separuh ke bawah, ditaruhnya makanan-makanan busuk dan buah-buah yang busuk. Yang separuh di atas ditaruhnya makanan yang enak dan buah yang enak. Separuh saja dibuatnya. Lalu karung tadi diikatnya, raja tidak akan tahu. Yang ketiga, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dia menanggapi perintah raja tadi dengan keikhlasan. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Apa yang diminta raja dikabulkannya semua. Sehingga di dalam karung itu semua makanan-makanan yang lezat, minuman yang nikmat, dan buah-buah yang luar biasa. Lalu kemudian ketiga, si A, si B, dan si C bertemu dengan raja, menghadap raja. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu raja bertanya, udah diisi karungnya? Sudah. Ini sudah penuh, kata si A. Begitu juga si B, si C. Makanannya enak, enak. Makanannya nikmat, nikmat. Buahnya bagus, bagus. Apa yang terjadi? Raja mengatakan, wahai pengawalku, masukkan ketiga orang ini ke dalam penjara. Masukkan ke dalam tahanan raja. Dan jangan diberikan makanan. Biar mereka makan apa yang di dalam karung itu. Karena saya sudah suruh mereka untuk membawa makanan yang enak, buah yang lezat. Karena itu mereka sudah punya bekal. Wahai raja, masuk. Wahai para pengawalku, kata raja tadi, masukkan mereka semua ke tahanan. Ditahan. Ketiga-tiganya ditahan. Dan tidak boleh ada yang mengantarkan makanan. Tidak boleh keluarga menjenguk, melihat. Lalu kemudian ditahan mereka ketiga-tiganya. Apa yang terjadi? Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka yang paling menderita adalah si A. Karena dia hanya mengisi karungnya. Tidak ada makanan, tidak ada buah, kecuali sampah, bekas-bekas botol mineral, kemudian rumput. Tidak mungkin dia bisa memakannya. Maka dia sangat menderita. Bahkan dia sangat kesusahan. Sampai dia mati di dalam penjara tadi. Ini yang pertama. Sedangkan si B, berpikirlah dia, betapa saya menyiapkan separuh, matilah saya ini, separuh lagi yang busuk akan saya makan. Sehingga dia hanya mampu bertahan setengah jalan.
Sedangkan si C yang ikhlas, yang patuh, yang taat, yang dia sami'na wa ata'na, dia di dalam penjara tadi tidak kekurangan apapun. Dia menikmatinya, makanan buah yang lezat, yang nikmat. Maka jamaah sekalian, inilah gambaran tiga orang tadi. Pertanyaannya adalah, siapakah raja itu? Nah, ini yang perlu dijawab. Maka melalui khutbah Jumat ini khatib mengatakan raja itu adalah Allah. Kenapa Allah itu raja? Allah disebut dengan Maliki Yaumiddin, Malik. Dialah raja yang menguasai hari pembalasan. Allah itu Al-Malik, Malikul Quddus. Allah lah raja di atas segala raja. Tidak ada semua ini. Mau dia wali kota, mau gubernur, mau presiden, tidak ada apa-apanya sama Allah itu. Allah raja di atas segalanya. Allah, makanya dalam tauhid kita ada namanya tauhid mulkiyah. Tidak hanya tauhid rububiyah, Allah yang mendidik, mengajari, memelihara kita, atau tauhid ubudiyah, bahwa kita beribadah kepada Allah. Tapi harus ada tauhid mulkiyah, bahwa Allah lah raja yang mengatur segalanya. Kalau kita tidak memiliki tauhid mulkiyah, itulah orang yang tidak memiliki sikap dan integritas apabila melawan kezaliman dan segala macam. Karena dia masih takut dengan rajanya, takut dengan atasannya dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu menyampaikan kebenaran. Maka orang-orang yang memiliki tauhid mulkiyah, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Maka jamaah sekalian, selagi pemimpinnya benar, selagi di atasnya benar, maka dia akan ikuti. Tetapi kalau tidak benar, maka dia akan meluruskan segala hal yang tidak benar itu. Itulah makanya orang bertauhid itu orang yang dia memiliki sifat merdeka, karena dia hanya yakin Allah lah raja di atas segala raja. Ini yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi siapa raja itu? Allah. Yang kedua, siapa kasih A, si B, si C? Itulah kita ini. Akhlak kita kepada Allah. Kita dikasih Allah sekarang ini karung, menyiapkan bekal-bekal amal, menyiapkan amal-amal soleh. Isilah sekarang. Isi dengan ketaatan, isi dengan ibadah, isi dengan kesyukuran. Maka Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah pada ayat 152 yang tadi khatib bacakan. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Maka ingatlah aku, maka sesungguhnya aku akan mengingatmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu ingkar, jangan kamu membantah perintahku, jangan kamu kufur terhadap perintahku. Ini yang kedua, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan karung itu adalah karung-karung amal yang harus kita isi, ketaatan, ibadah, penuhilah dia. Dan si A, si B, si C itu adalah kita. Yang ketiga, apakah penjara itu? Sebenarnya ini adalah kiasan bahwa kita nanti Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dibalas kita di akhirat. Apakah kita nanti justru akan ditahan, menderita, disiksa, atau justru kita penuh dengan kenikmatan karena kita membawa amal soleh, ketaatan, berzikir, beribadah, bersyukur kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Maka jamaah sekalian, kita jawab. Kita saja yang menjawab sebenarnya. Kita ini termasuk yang mana? Kita ini si A yang sama sekali kita tidak mengisi karung-karung itu dengan alasan, enak kali raja ini. Sebenarnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan hambanya. Karena Allah zat yang tidak butuh apapun. Tetapi kita yang butuh dengan Allah. Karena itu kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita tidak mau beribadah, masih ada manusia yang lain yang mau beribadah. Dan sekiranya kita kufur, manusia semuanya, maka ada para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya ada satu hal yang khatib selalu lihat itu ketika ada di masjid-masjid. Sholat itu bukanlah beban. Kadang beban 5 waktu, bukan. Tapi sholat bisa meringankan beban kita. Itu luar biasa. Ada spanduk, ada moto, dan itu memang
ditaruh di berbagai masjid. Ketika khatib lewat dari masjid itu dibaca tulisannya, jangan kamu anggap sholat itu sebagai beban, tapi sholat itu meringankan bebanmu. Itu luar biasa pesan-pesan yang harus kita lihat. Bukan Allah yang butuh dengan kita, tetapi kita butuh. Kenapa? Nanti ada hari pembalasan. Apakah karung itu kita seperti si A yang tidak ada sama sekali, atau si B yang hanya separuh-separuh saja, atau si C yang betul-betul dia taat kepada Allah, mempersiapkan dirinya. Nah, sesungguhnya si C itulah gambaran orang yang bersyukur, orang yang dia patuh, orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ini khutbah yang bisa khatib sampaikan, singkat dan padat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita sebagai semangat takwa. Kalau ditanya kita ini, mana yang lebih banyak kita bersyukur atau kufur? Coba kita survei dulu. Ada nggak penelitian? Sekarang banyak penelitian yang dibiayai, tapi ada nggak penelitian yang meneliti berapa banyak orang yang kufur, berapa banyak yang syukur? Belum ada pula itu. Tak ada pula penelitian bisa menjawab bagaimana, mana lebih banyak orang bersyukur atau kufur. Karena penelitian tidak ada. Al-Quran di atas segala penelitian. Allah menjawab, apa kata Allah dalam surah Sajadah ayat 9, qalilam ma tashkurun, sedikit orang yang pandai bersyukur. Maka apa yang dikatakan Allah itu di atas segalanya, udah di atas penelitian itu. Nah, ada sama itu, karena dia grand theory, karena dia di atas segalanya, karena dalil itu mutlak kita yakini. Allah mengingatkan qalilam ma tashkurun, justru sedikit yang pandai bersyukur. Dan Allah juga pada ayat yang lain menjawab, wa aksarahumul kafirun, kebanyakan manusia ini kufur, kebanyakan manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sedikit, yaitu yang bisa memaknai syukur kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'il hadirin rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita bersyukur, sebenarnya kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, itu bukan untuk orang lain, tapi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dalam surah Al-A'raf ayat 7 kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, itu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untukku, kata Allah. Dan apabila kamu berbuat kejahatan, maka kamu yang akan menimpa kejahatan. Kejahatan itu akan menimpa kepadamu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, Allah mengingatkan dalam surah An-Nahl ayat 19. Ada doa yang disampaikan Nabi Sulaiman kepada kita, agar kita mendoakan diri kita, orang tua kita, menjadi orang yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kesyukuran kepada diriku dan kepada kedua orang tuaku atas segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya Allah, jadikanlah aku dengan segala rahmatmu, masukkan aku menjadi hambamu yang soleh, menjadi hambamu yang soleh, bukan menjadi hamba yang kaya, yang berkuasa. Kalau udah soleh, kekayaan, kekuasaan akan datang dengan sendirinya. Inilah kira-kira. Kalau kita kejar akhirat,
Allah berikan dunia kepada kita. Kalau kita kejar dunia, dunia akan memperbudak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada doa yang selalu dibaca Nabi sesudah selesai subuh. Itulah doa orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan aku selalu mengingatmu, bersyukur kepada segala nikmatmu, dan jadikan aku membaguskan ibadahku. Doa itu jangan pernah tinggalkan. Selesai sholat subuh, itu salah satu yang selalu diwiridkan atau dibaca Nabi. Bahkan di dalam sholat pun, sebelum Nabi salam, terkadang Nabi memasukkan doa tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita menjadi golongan-golongan hamba Allah seperti si C tadi, yang dia sami'na wa ata'na, berbuat baik, mengisi karung-karung amal, dan nanti kita nikmati dengan surganya Allah yang tiada taranya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kabarata wal musyrikin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidaina wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hizna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru 'azim yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.